Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat laporan hasil pengawasan internal yang profesional. Istilah pengawasan internal yang saya maksud di sini merupakan terjemahan dari internal audit dengan maksud agar perspektifnya lebih luas yang mencakup audit, review, pemantauan, dan evaluasi. Laporan hasil pengawasan internal adalah media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengomunikasikan hasil pengawasannya kepada pimpinan organisasi, unit-unit kerja, serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi. Pengawasan tersebut dapat berupa audit, review, pemantauan, atau evaluasi. Ada 3 tujuan pelaporan hasil pengawasan yang merupakan satu kesatuan. Tujuan pertama untuk mengomunikasikan, yaitu menginformasikan hasil pengawasan yang bersifat penting bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan kedua untuk meyakinkan. Informasi yang disajikan dalam laporan harus andal dan bernilai signifikan bagi organisasi, sehingga harus memuat fakta yang didukung oleh data dan argumentasi yang memadai agar dapat meyakinkan manajemen. Tujuan ketiga untuk mendapatkan hasil. Substansi laporan harus dapat mendorong manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang memiliki nilai tambah bagi organisasi. Oleh karena itu, auditor harus memberikan rekomendasi yang dapat menghilangkan penyebab dan atau mengurangi dampak dari suatu masalah atau risiko organisasi. Agar dapat mencapai ketiga tujuan tersebut, maka laporan hasil pengawasan harus dibuat secara profesional yang memenuhi sekurang-kurangnya 3 kriteria berikut. Yang pertama, substansinya berkualitas. Yang kedua, bahasanya baik. Dan yang ketiga, format dan isinya mengacu pada pedoman atau standar pelaporan yang berlaku. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, substansi laporan. Meskipun para pengguna laporan hasil pengawasan memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda, tetapi secara umum mereka sangat mengharapkan laporan yang substansinya memenuhi karakteristik kualitas sebagai berikut. Jujur, yaitu menyajikan fakta secara transparan tanpa ada yang ditutupi. Ringkas tapi jelas, yaitu menyampaikan pesan utama dengan efektif tanpa berlebihan dan menghindari detail yang tidak penting. Relevan, yaitu menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan audit dan kebutuhan pemangku kepentingan. Lengkap, yaitu menyajikan semua informasi yang relevan dan material sehingga pembaca dapat memahami secara lengkap tentang objek audit. Meyakinkan, yaitu didukung data dan argumentasi yang memadai. Konstruktif, tidak hanya mengidentifikasi masalah atau mengkritik, tetapi menawarkan solusi yang dapat ditindaklanjuti. Berorientasi hasil, fokus pada dampak dan manfaat dari kegiatan yang diaudit, bukan hanya pada kepatuhan atau prosedur. Tepat waktu, laporan perlu disampaikan tepat waktu karena jika disampaikan terlambat, maka dapat mengurangi nilai kegunaan atau boleh jadi malah tidak berguna lagi. Tentu saja untuk menghasilkan substansi hasil pengawasan yang berkualitas, diperlukan penggunaan prosedur dan teknik audit atau pengawasan yang relevan, serta dilaksanakan oleh personil yang kompeten dan berintegritas. Yang kedua, bahasa laporan. Laporan hasil pengawasan merupakan bentuk komunikasi tertulis yang bersifat resmi atau formal. Oleh karena itu, penulisannya harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan komunikatif dengan mengacu pada kaidah bahasa yang berlaku. Untuk konteks di Indonesia, penulisan laporan hasil pengawasan harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita juga dapat memperluas wawasan dengan mempelajari buku-buku bertema penulisan laporan yang efektif agar memperoleh pemahaman dan keterampilan penulisan laporan yang lebih baik. Untuk dapat menulis laporan yang profesional, penguasaan bahasa sangat penting.
Dalam praktik, saya sering mendapati auditor yang kesulitan untuk menulis laporan karena kurang menguasai bahasa. Indikasi yang nyata di antaranya adalah laporan tidak kunjung jadi. Padahal kalau ditanya secara lisan, tampak menguasai masalah dan dapat menjelaskan secara lancar. Hanya saja kurang mampu menuangkan secara tertulis karena penguasaan bahasa yang kurang. Fakta lainnya, laporan jadi tetapi sulit dimengerti karena kalimatnya tidak terstruktur dengan baik dan atau kata-kata yang digunakan tidak tepat sehingga mengaburkan pemahaman. Atau dalam kondisi lain, laporan jadi tetapi kalau dibaca membosankan karena miskin kosakata dan tidak memahami jenis-jenis kalimat sehingga kata-kata dan kalimat yang digunakan menjadi monoton. Banyak variasi kalimat yang dapat digunakan agar kalimat lebih variatif dan tidak monoton, seperti kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat verbal, kalimat nominal, kalimat naratif, kalimat deskriptif, kalimat argumentatif, dan lain-lain. Demikian juga banyak pilihan kata yang dapat digunakan agar laporan lebih menarik dan mudah difahami. Yang ketiga, format dan isi laporan. Penulisan laporan hasil pengawasan harus mengacu pada pedoman atau standar pelaporan yang relevan untuk masing-masing jenis penugasan pengawasan. Format dan isi laporan hasil pengawasan biasanya diatur secara khusus dalam pedoman pelaksanaan tugas pengawasan atau dalam pedoman tata naskah yang dibuat oleh organisasi. Jika pedoman tata naskah organisasi tidak mengatur secara khusus, maka format dan isi laporan hasil pengawasan mengacu pada standar pelaporan untuk masing-masing jenis pengawasan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi di bidang pengawasan, seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia, dan Institute of Internal Auditor. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.